hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah penyembahan. Bahkan setiap tangisan dan tetesan air mata kami itu adalah penyembahan dan korban syukur. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami mencari tempat yang terbaik di dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Karena kami sadar Tuhan lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari kami di tempat lain. Dan biarlah hari ini kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Hati kami terbuka, hati kami terbuka, kami menyembah-Mu. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan pagi hari ini, sembah Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Yes, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi katakan, pujian dan syukur, pujian dan syukurku kami bawa Tuhan. Ku bawa padamu, kami rendahkan hati kami dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar ya Tuhan, sadar bila ku semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena yes, kekuatan. Sebab itu kami nyatakan, oh ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Sebab itu
Dalam Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan yang baik, sukacita, dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh dan membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh mendengar dengan sungguh-sungguh Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Sebelum kami beraktivitas dan bekerja, kami berikan waktu ini Tuhan untuk duduk diam dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, gak kerasa ya kita udah masuk ke bulan yang terakhir di 2021. Udah sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2022 dengan satu harapan bahwa tahun depan akan lebih baik. Amin. Tahun depan semuanya akan kembali pulih. Negara kita, kehidupan kita akan kembali normal. Itu yang kita inginkan, yang kita rindukan bersama-sama. Dan juga nggak kerasa ya Bapak Ibu, kita udah hampir 2 tahun juga kita hidup di tengah-tengah pandemi ini, yang mungkin waktu pertama kali pandemi ini ada, semua keadaan menjadi seperti kaget gitu kan, keadaan menjadi tidak baik. Mungkin pada waktu itu kita khawatir gimana nih kita melewatin hidup, tetapi ternyata Tuhan terus menyertai kita dan sampai hari ini keadaan kita tetap dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur. Nah, siapa hari-hari ini yang Bapak Ibu mengalami sebuah tekanan dalam jiwa atau kekhawatiran atau kegelisahan tentang kehidupan yang akan datang? Atau tekanan dalam hidup kita, dalam jiwa kita yang karena kita mungkin khawatir bagaimana nanti ke depan, bagaimana nanti anak-anakku, bagaimana nanti pekerjaanku, dan lain hal. Nah, sebuah tekanan di dalam jiwa kita yang membuat kita akhirnya ketakutan, kegelisahan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam situasi seperti ini? Apa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sekarang nih diperhadapkan dengan sesuatu yang aduh gimana ya gitu, kita baru aja bahagia angka COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun dan kita melihat semuanya udah kembali mulai normal, lalu tiba-tiba kita dengar katanya di luar negeri ada varian yang baru, dan kita sih berharap itu nggak sampai ke Indonesia, amin. Dan juga baru kita mau menata kembali semua perekonomian kita, tiba-tiba baru aja terjadi beberapa bencana di kota-kota di Indonesia gitu, dan itu menyebabkan gejolak lagi dalam ekonomi, dalam banyak hal, lalu kita mulai ketakutan. Nah, sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama buka Mazmur 42 ayat 10 sampai 12. Ini situasi yang mungkin kita alami ketika kita mengalami sebuah impitan atau himpitan dalam sebuah tekanan dalam hidup kita. Mazmur 42 ayat 10 sampai 12 berkata begini. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?
Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran tentang masa depan, tentang kehidupan kita, yang itu menjadi sebuah impitan dalam diri kita, tekanan dalam jiwa kita, membuat kita bertanya gitu. Mungkin orang lain bertanya, di mana Tuhanmu, kok hidupmu gitu-gitu aja. Bahkan mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa sih aku hidupnya begini gitu. Terus dibilang begini, aku terhimpit dengan masalah gitu. Mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi sampai hari ini belum beres. Kita tetap bergumul dalam masalah itu gitu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-10 gini Bapak Ibu, Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan, proses hidup yang berat, lalu kita merasa seperti dilupakan Tuhan, atau kita merasa ditinggalkan Tuhan, atau kita merasa Tuhan di mana? Lalu kita lanjut ya, Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima ditekankan lagi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, mungkin ya kita tetap percaya kok bahwa Dialah Tuhan. Kita percaya kok bahwa Dia ada Allah. Kita percaya bahwa pertolongan datang dari Tuhan, tetapi kita sering sekali mempertanyakan, Tuhan kenapa meninggalkan aku? Tuhan mengapa melupakan aku? Karena himpitan masalah yang berat kadang-kadang membuat kita seperti mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ciri-ciri orang yang tertekan jiwanya oleh karena himpitan masalah adalah yang pertama, merasa dilupakan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa, aduh Tuhan ingat gak ya aku? Tuhan kok gak tolong aku, Dia dengar gak ya doaku? Nah, berarti Bapak Ibu mungkin ada dalam tekanan jiwa hari-hari ini. Yang kedua, tidak bisa bersyukur. Karena dikatakan tadi di ayat di Mazmur 42 dan 43 itu diingatkan, aku mau bersyukur lagi. Berarti lagi itu mengatakan harus bersyukur lagi, kemarin enggak bersyukur, aku harus bersyukur lagi. Mungkin kita udah lupa untuk bersyukur karena seringnya kita mengeluh, karena seringnya kita bersungut-sungut, karena seringnya kita mengingat-ingat dan memperkatakan masalah kita lalu lupa. Kalau Anda hari ini nggak bisa bersyukur, mungkin Anda ada dalam tekanan jiwa atau impitan masalah. Lalu yang ketiga adalah kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok orang lain begini ya, aku enggak. Kok orang lain gampang ya untuk mencapai, kok aku harus susah payah ya, misalnya Bapak Ibu. Lalu yang keempat adalah kehilangan pengharapan dan tawar hati. Nah, ini yang harus kita hindari, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam impitan, ketika kita ada dalam tekanan jiwa kita oleh karena masalah, pergumulan, proses hidup yang berat, jangan sampai kita tawar hati. Karena seperti Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka kalau kita tawar hati dalam proses hidup, kita tawar hati dalam setiap masalah yang kita mungkin hari ini hadapi, maka kalau kita membesar-besarkan masalah itu, maka kekuatan kita jadi kecil, yang gede masalahnya. Lalu dikatakan kita menjadi orang-orang yang udah mulai kehilangan arah, yang udah mulai nggak ngelihat Tuhan, yang udah nggak melihat penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita mengalami hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ada satu hal yang sangat efektif yang saya alami, yang saya mau sharing hari ini, dan semoga ini juga memberkati Bapak Ibu, bahwa ketika kita adalah masalah seperti itu, dalam tekanan jiwa yang berat, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali kebaikan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Atau bisa kita katakan kita mengikuti kembali jejak kaki Tuhan.
waktu kita bersama dengan Tuhan, waktu kita ditolong Tuhan, waktu kita mengalami detik-detik terakhir kita nggak tahu lagi mesti gimana Tuhan tolong. Nah itu harus kita ingat dan renungkan. Jangan kita, oke, masalah memang berat, tapi jangan kita renungkan terus masalah kita siang dan malam. Kalau kita sudah mulai hilang harapan, kalau kita sudah mulai down, kita harus ingat, oh Tuhan dulu Engkau menolong aku, maka hari ini juga Kau pasti menolong aku. Lalu kita mau baca Mazmur 103 ayat 2 Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama baca Mazmur 103 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu, yuk kita mau puji Tuhan. Kita katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah segala kebaikannya, ingatlah segala pertolongannya. Bahkan di ayat yang ke-3 dan seterusnya, apa sih yang harus kita ingat-ingat? Dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang harusnya kita ingat-ingat. Kalau kita terus ingat-ingat masalah kita, maka masalah itu akan terus menghimpit kita dan menekan jiwa kita. Tapi kalau kita mengalami itu, ayo langsung berbalik, yuk kita langsung ingat, oh dulu aku ditolong Tuhan, oh dulu Tuhan menolong aku, maka hari ini juga pasti Tuhan menolong kita. Bahkan Tuhan terus juga dulu berbicara kepada umat Israel, bagaimana waktu Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Kita mungkin sering membaca Bapak Ibu bagaimana umat Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, bahkan di padang gurun. Mereka sudah melihat keajaiban, mereka melihat mujizat Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, tapi mereka dengan sangat mudah melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan. Ketika ada masalah lagi, bergumul lagi. Ketika menghadapi sebuah masalah lagi, bergumul lagi. Mereka seakan-akan cepat sekali melupakan perbuatan dan keajaiban yang Tuhan lakukan. Bahkan kalau kita baca gitu tentang bagaimana umat Israel terus sampai Tuhan bilang mereka adalah umat yang tegar tengguh, kita juga kesel. Ih kok gini gitu. Tapi kita nggak sadar, tanpa sadar kita juga dalam kehidupan kita mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sudah menolong kita pada waktu itu, lalu ketika kita ada masalah lagi, kita seakan-akan melupakan pertolongan Tuhan. Lalu kita khawatir lagi, kita bergumul lagi, seakan-akan kita tidak ditolong oleh Tuhan. Saya ingat waktu itu pertama kali Bapak Ibu, waktu saya pindah 2019 ke Bali, lalu 2019 baru juga kita memulai usaha kita mau mulai membangun pekerjaan kita. Lalu bulan Maret itu COVID, dan pada waktu bulan Maret semuanya seperti tiba-tiba mengagetkan. Sampai bulan Mei nggak tahu mesti ngapain, dan akhirnya kami hampir saja pulang kampung Bapak Ibu karena nggak tahu lagi pekerjaan kita udah berantakan, nggak seperti yang kita rencanakan. Lalu yang kita lakukan apa yang saya lakukan dengan suami saya, datang ke Tuhan, kami menangis, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, nggak tahu mesti ngapain. Lalu nggak tahu tiba-tiba Tuhan membuka jalan satu persatu, lalu sampai akhirnya 2020 berakhir, ternyata hidup kami baik-baik aja, bahkan kami diberikan berkat yang melimpah, bahkan kami mendapatkan sesuatu yang seharusnya nggak bisa kami dapatkan gitu. Lalu sudah berakhir 2020, lalu masuk 2021 berharap pandemi berakhir, ternyata belum. Lalu khawatir lagi Bapak Ibu. Lalu ketika saya mengalami kekhawatiran, saya ingat lagi, oh iya ya, dulu Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga tolong. Nah, mengingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu dalam hidup kita, itu bisa membangkitkan lagi hati kita yang tawar, membangkitkan lagi iman kita yang udah mulai down. Mari Bapak Ibu, jangan terus memperkatakan masalahmu, jangan terus mengingat-ingat masalah dan ketakutan. Bahkan di Ayub dikatakan begini loh, karena yang Ayub 3 ayat
ayat 25 sampai 26 dikatakan gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita terus memikirkan ketakutan, mungkin itu yang terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita balik. Yang kita renungkan, yang kita pikirkan adalah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan, mujizat Tuhan, semua yang baik yang Tuhan dulu lakukan. Kalau kita renungkan itu lagi, kita ingat-ingat lagi jejak Tuhan, jejak kaki Tuhan bersama kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka hal itu akan kembali lagi terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sebab itu mari Bapak Ibu kita ambil keputusan hari ini, apapun pergumulan, apapun proses hidup yang berat yang kita alami hari ini, kita mau bilang, aku mau tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk enggak membesar-besarkan masalah dalam hidup kami, tetapi kami mau mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah tolong kami di waktu yang lalu, maka waktu ini Tuhan pasti akan menolong kami dan terus menolong kami. Sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami hari ini dan tahun depan dan seterusnya. Tahun-tahun ke depan kami serahkan hidup kami dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kami bersama-sama dengan Engkau, kami cakap menanggung segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala bencana alam, dijauhkan dari segala yang jahat. Berkati bangsa kami Indonesia dengan perlindungan yang dari Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran menteri dan semua orang-orang yang Tuhan izinkan untuk memerintah atas bangsa kami. Biar mereka semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, memerintah dengan baik, dengan benar atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan bangsa kami, bahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.